Pada tanggal 29 Oktober 2022, petugas di Santa Fe, New Mexico menerima sebuah panggilan yang mengerikan. Penelepon mengaku telah menyaksikan sebuah penusukan di sebuah properti hunian di Jaguar Drive. Dalam hitungan menit, polisi tiba di properti yang tampak biasa saja itu. Ketika mereka mendekati bagian belakang rumah, mereka menemukan sebuah garasi. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya akan meninggalkan luka yang mendalam bagi komunitas itu selamanya. Apakah dia sudah lama memiliki pedang itu? Dia baru memiliki pedang itu sekitar 1 minggu. Ya, ada sesuatu yang terjadi di tempat saya, di mana putra saya masuk dan pacarnya membunuh seorang gadis lain. Mereka tinggal di 155941. 5941 apa? Jaguar Drive. Jadi Anda mengatakan bahwa pacar putra Anda masuk dan membunuh gadis lain? Bukan, putra saya masuk dan mendapati pacarnya sedang membunuh gadis lain. Itu yang dia katakan kepada saya sekarang di telepon. Dan itu terjadi di garasi. Dia bilang kepada saya bahwa dia membelikan pacarnya sebuah pedang. Dan dia menggunakannya pada gadis itu. Dia sangat panik. Dia trauma. Tidak, Anda bisa melihat semuanya di sekitar. Siapa nama Anda? Nama saya Linda Montoya. Itu tidak benar, tapi ini dari pelaku kejahatan. Ya, itu yang saya pikirkan. Awalnya, itu benar-benar membuat saya terkejut saat saya membuka pintu itu. Ya. Saya pikir saat saya melihatnya di lokasi, saya kira itu adalah, kamu sudah pakai sepatu botmu? Ya. Saya pikir itu adalah foto yang bagus. Telinganya sudah dipotong, karena kamu bicara tentang membunuhnya. Kamu benar. Sebelum masuk ke kasus hari ini, pertama-tama kami ingin meluangkan waktu untuk menghormati korban dan keluarganya. Harap diketahui bahwa video ini akan membahas topik-topik kelam. Semua orang yang ditampilkan dalam video ini dianggap tidak bersalah kecuali dinyatakan sebaliknya. Penonton disarankan untuk berhati-hati. Para petugas ini baru saja tiba di sebuah kawasan perumahan yang tenang setelah menerima serangkaian panggilan yang mengganggu. Pada saat ini, mereka percaya bahwa mereka sedang merespons panggilan tentang penyerangan yang sedang berlangsung. Tetapi saat mereka bergerak melalui properti tersebut, situasinya mulai berubah. Tendang pintunya, aku siap membantumu. 64, Bung, tunjukkan tanganmu. Mendur. Monde. Ada apa ini? Jadi seseorang pasti terbunuh di sini. Dia bilang pacar makelar itu ada di garasi. Di sanalah dia. Pemilik rumah muncul setelah mendengar keributan di luar dan sangat bingung. Petugas menjelaskan kepadanya bahwa mereka baru saja menerima telepon tentang kemungkinan penyerangan atau pembunuhan yang terjadi di rumah tersebut, dan mereka perlu menemukan garasi. Siapa yang ada di garasi ini? Seseorang baru saja menelpon bahwa seseorang baru saja ditusuk di sini. Silakan ke sini. Seseorang baru saja ditusuk di dalam garasi itu. Apakah Anda punya jendela di belakang sana? Mereka. Katanya mungkin terjadi di sini. Rumah saya. Rumah saya. Itu kamu, bukan? Ini memang sulit, tapi akhirnya para petugas berhasil masuk. Awalnya, garasi keluarga itu tampak seperti garasi biasa yang dipenuhi barang hobi lama dan dekorasi Natal. Tapi saat mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ya, kami mendapatkannya. Kami berhasil. Di dalam garasi, ada tubuh seorang wanita muda yang tergeletak di genangan darah. Petugas segera keluar dan menyatakan seluruh properti sebagai tempat kejadian perkara. Sekarang mereka harus berbicara dengan pemilik rumah dan mencari tahu apa yang terjadi. Kami sudah bersama Ishak. Di telepon, saya tidak tahu apakah kalian membutuhkannya. Sepertinya dia pacarnya. Dia punya kuda, tapi apa yang dia... Kenapa dia ada di sini kalau dia diundang tadi malam? Biar saya coba, apakah dia menginap hari ini? Dia ada di sini tadi malam dan aku membiarkannya keluar dari gedung. Itulah kenapa kamu ada di rumah hampir sepanjang waktu, Tuan Lee. Iya, jadi aku marah, dia menginap semalam. Iya, di rumahku. Iya, dan aku kesal soal itu. Grace tidak diizinkan di sini, dia tahu itu. Siapa pacar Isap? Dia. Seorang wanita muda masuk ke dalam gambar dan memperkenalkan dirinya sebagai Kiara McCauley, berusia 19 tahun. Dia menjelaskan bahwa dia tinggal di sini bersama ibunya dan bahwa pacar atau tunangannya, Isaac Apodaca, sering berada di rumah ini. Selama pemeriksaan awal, Kiara tetap tenang dan santai, tetapi dia tidak mengetahui dua panggilan yang mengkhawatirkan yang diterima polisi Santa Fe beberapa saat sebelumnya. Panggilan-panggilan ini dilakukan oleh Isaac Apodaca yang berusia 25 tahun serta ibu dari Ishak. Dalam panggilan tersebut, baik Ishak maupun ibunya memberitahu penyelidik bahwa Kiara telah menyerang seseorang dengan pedang, sebuah pedang yang ditemukan polisi saat pencarian pertama di garasi. Semuanya mulai terungkap bagi para penyelidik, dan Kiara pun ditangkap. Siapa kamu, Tizem? Ya, aku semacam calon ibu mertua.
Ini putri Anda? Ya, ini putri saya. Ikut saya sebentar. Siapa namamu? Kiara. Kiara? Kamu pakai sepatu? Tidak. Oke. Aku tidak tahu di mana sepatuku. Ini pacarnya. Cepat mahkotai kami. Bisa aku pakai sepatu atau sesuatu? Tidak sekarang. Kalian punya sepatu untuk dia, kami akan ditahan sekarang, oke? Kenapa? Aku pikir mobilku dicuri. Kalian bertengkar atau sesuatu? Apakah dia duduk supaya aku bisa memakaikan sepatunya? Apa yang kamu lakukan? Dan Isaac pergi jalan-jalan? Ya, atau dia mau jalan-jalan, dia mau mandi. Sementara petugas di Jaguar Drive sedang menangkap Kiara, petugas Santa Fe lainnya menemukan Isaac Apodaca di sebuah toko terdekat dan menahannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, bisakah kamu ceritakan bagaimana panggilan ini terjadi? Bagaimana kamu menelpon kami? Aku masuk ke garasi. Aku masuk ke garasi. Dan aku masuk ke garasi. Dia bilang, aku baru saja melakukannya. Dan siapa? Siapa itu? Kiara McCauley. Dia yang memberitahumu itu. Dengan sangat tenang dan semuanya, darah di tangannya, dan ya, aku ada di dalam rumah, lalu aku masuk ke garasi, dan dia bilang, tidak apa-apa, aku yang melakukannya. Itu yang Kiara katakan padamu. Iya, aku melihat ke tanah, dan ada seseorang di sana. Aku tidak menyentuhnya atau apapun. Aku melihat mereka, dan aku berpikir, ini terlalu traumatis bagiku. Aku tidak baik-baik saja sekarang, karena aku panik. Seperti pacarnya, Isaac cukup tenang selama penahanan. Para penyelidik tahu mereka harus mengungkap sebanyak mungkin detail dari keduanya agar mereka bisa mulai menyusun kasus mereka. Petugas tidak tahu bahwa mereka akan segera menemukan banyak bukti yang memberi gambaran yang jelas dan mengganggu dalam kasus ini. Selama tahap awal interogasi Isaac, dia dengan cepat mengidentifikasi korban sebagai Grace Jennings yang berusia 21 tahun, seorang wanita muda yang cerdas dan pintar dengan masa depan yang masih panjang di depannya. Kalian pernah pacaran? Kami memang pernah pacaran. Pernah pacaran? Itu waktu dia berumur 16 tahun, saya 20. Kiara juga punya masa lalu dengan Grace. Mereka saling kenal. Iya, apa masa lalu mereka? Mereka mantan pacar. Mereka dulu pernah pacaran. Iya. Oke. Dia mengungkapkan bahwa dia dan Grace pernah terlibat hubungan di masa lalu. Dan bukan hanya itu, Kiara juga pernah berteman dengan Grace. Apakah kecemburuan menjadi motif utama di balik kejahatan yang tidak masuk akal ini? Saat ditahan, Kiara menyebut bahwa kemungkinan Isaac menghabiskan malam sebelumnya bersama Grace. Kalian bertengkar atau sesuatu? Lalu Isaac pergi jalan-jalan? Iya. Dia mau jalan-jalan, dia mau mandi, tapi mereka akan tetap pergi. Jalan-jalan. Dokter forensik menentukan bahwa Grace mengalami beberapa luka tusukan dengan pedang besar sepanjang 1 meter yang ditemukan di lokasi kejadian. Serangan itu juga membuat Grace hampir terpenggal, menunjukkan tingkat kekejaman yang ekstrim. Para penyelidik tahu mereka harus bekerja cepat untuk menentukan siapa yang menggunakan pedang itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya bukti yang dimiliki petugas sejauh ini adalah apa yang bisa mereka temukan di tempat kejadian perkara. Namun, keadaan berubah ketika ponsel Isaac diserahkan dan diperiksa. Dalam hitungan menit, puluhan pesan teks antara Isaac dan Kiara ditemukan, memberikan penyelidik wawasan kelam tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Cerita Isaac tidak masuk akal. Penyelidik memegang ponselnya dan membacakan pesan-pesan antara mereka berdua. Awalnya, Isaac mencoba pura-pura tidak tahu, tapi dia sadar dia tidak bisa mengelak dari situasi ini. Jadi bisakah kamu ceritakan bagaimana panggilan ini terjadi? Bagaimana kamu menelpon kami? Aku tadi berjalan masuk ke garasi. Aku berjalan masuk ke garasi dan aku masuk ke garasi. Dia bilang, aku baru saja melakukannya. Dan siapa dia? Kiara McCauley. Dia memberitahumu itu dengan sangat tenang dan tangannya berlumuran darah. Dan ya, aku ada di dalam rumah. Lalu aku berjalan ke garasi dan dia bilang, itu oke, aku yang melakukannya. Itu yang Kiara katakan padamu. Ya, aku melihat ke lantai dan ada seseorang di sana. Aku tidak menyentuhnya atau apapun. Aku melihatnya dan aku berpikir, ini terlalu traumatis bagiku. Aku tidak baik-baik saja sekarang, karena aku benar-benar panik. Isaac tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan mencoba mengklaim bahwa dia hanya kebetulan menemukan tempat kejadian perkara. Namun saat para penyidik terus menekan, dia perlahan mulai goyah dan mengungkapkan informasi yang akan mengubah kasus ini selamanya. Aku berkata jujur, aku memang punya ponsel kedua. Itu bukan pesanku. Ini seperti cerita yang luar biasa. Tapi dia mendekat, dia keluar dan akan mendekat. Sepertinya dia bilang kalau dia akan membawa pedangnya, lalu dia akan masuk ke sana dan dia juga ingin membunuhku. Aku masuk. Dia berteriak, dia memberitahuku. Maksudku, dia berteriak, dia bilang, aku yang melakukannya. Aku melihat ke tanah
dan aku melihat seseorang sudah mati. Aku melihat ada telinga yang tergantung. Dan aku bilang, kamu melihat seseorang sudah mati? Siapa itu? Seseorang? Grace. Bagaimana kamu tahu dia sudah mati? Karena Kiara bilang, aku menggorok lehernya. Lalu dia mengeluarkan suara berdekuk. Belati karena tumpul. Apa maksudnya? Kenapa kamu bilang ke dia belati karena tumpul? Dia tanya aku di dalam ruangan seperti apa bedanya belati dan pedang, oke? Dan aku jawab belati karena itu. Kenapa yang tumpul lebih baik? Dia bilang, kamu bilang itu memotong semudah memotong mentega. Para penyelidik kemudian beralih ke pesan-pesan lain yang dikirim dari Isaac ke Kiara. Dalam salah satu pesan, Isaac menyebutkan, "Selain itu, kamu akan mendapatkan keuntungan di pasar gelap karena ini adalah yang pertama bagimu." Sikap Isaac mulai berubah saat pesan-pesan ini dibacakan dengan keras. Dia diberi banyak kesempatan untuk menjelaskan apa maksudnya, tetapi Isaac hanya memberikan jawaban yang misterius dan tidak jelas. Selain itu, kamu mendapatkan keuntungan di pasar gelap karena ini adalah yang pertama bagimu. Yang pertama apa? Isaac, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu para penyelidik menemukan satu pesan yang menyatukan seluruh kasus ini. Dan Isaac akhirnya mengaku. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bisakah kita berhenti berbohong soal pesan-pesan ini? Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Dia mengirimi saya pesan tentang rencana bagaimana membunuhnya. Dan siapa yang mengirimi kamu pesan? Merencanakan bagaimana, kutip, membunuh siapa? Kiara. Kiara mengirimi kamu pesan tentang rencana membunuh Grace. Grace? Ya, dan apa yang kamu lakukan? Aku hanya sekadar membalas pesan itu. Aku hanya ingin tidur. Pada saat yang sama di ruangan lain, para detektif sedang mewawancarai tersangka utama, Kiara yang berusia 19 tahun. Dan apa yang dia katakan akhirnya memperkuat kasus ini. Jadi, ada ide kenapa kamu ada di sini hari ini? Saya percaya ini karena seseorang ditemukan meninggal di kamar saya. Di mana kamar kamu? Di gerasi? Gerasi? Aku berusaha memastikan. Tentu saja, ini bukan mimpi. Itu mimpi tahu. Kamu percaya seseorang ditemukan tewas di kamarmu. Apa kamu tahu siapa itu? Ya. Aku benar-benar lelah. Tapi tadi malam, Isaac mengundang mantan pacarku, Grace Jennings, yang sekarang memakai nama Yang, yang sudah tidak kukenal lagi. Saat diinterogasi, Kiara tampak terlepas dari keadaan sekitarnya dan mulai berbicara kepada seseorang yang tidak ada di sana. Para penyidik bertanya kepada Kiara dengan siapa dia berbicara, dan dia memberitahu para detektif bahwa dia percaya dirinya memiliki DID, yang juga dikenal sebagai gangguan identitas disosiatif, yaitu gangguan yang sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Gangguan langka ini ditandai dengan seseorang mengalami 2 atau lebih keadaan identitas yang berbeda, serta adanya kekosongan dalam ingatan mereka yang tidak dapat dijelaskan oleh lupa biasa. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Tebakan terbaikku adalah, aku punya DID, tapi aku tidak 100% yakin. Apa itu DID? Gangguan identitas disosiatif. Aku belum pernah didiagnosis secara resmi, tapi itu tebakan terbaikku dari hasil risetku. Ada kepribadian-kepribadian berbeda yang muncul. Apakah kamu punya nama untuk mereka? Beberapa di antaranya ya. Siapa nama mereka? Ada Abby, lalu ada yang kami panggil Jinx. Karena dia tidak suka orang-orang menyebut nama aslinya. Jinx. Kalau kamu sebut nama aslinya, dia akan marah. Lalu ada satu kepribadian yang sudah lama tidak aku lihat. Maksudku, aku sudah lama tidak berkomunikasi dengannya. Dan itu adalah Jess. Jessica, tapi kami selalu memanggilnya Jess. Ada kepribadian lain? Ada versi kecil dari diriku yang sebenarnya merespons nama lahirku, nama resmiku, yang sangat berbahaya baginya. Dan pada malam hari, Kiara berpindah dari satu topik ke topik lain, tapi kemudian dia mengungkapkan sesuatu. Menurut laporannya, Grace pernah menyakitinya di masa lalu dan menyebabkan dia sangat menderita. Jadi, dia tidak ingin berada di dekatnya lagi. Saat wawancara berlanjut, Kiara memberitahu para penyelidik apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang Grace. dia melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh, dan aku ingin melihat dia berubah. Dan aku ingin melihat sesuatu terjadi, di mana dia mau mengakuinya, tapi apakah dia masih hidup atau sudah mati? Grace? Iya, Kamu tidak tahu? aku tidak yakin. Pada tahun 2016, ada sebuah video yang beredar tentang seorang gadis berusia 14 tahun yang sedang membuat seni, dan gadis lain berdiri di sana mengumpulkan uang dari mereka.
Ada sekitar 16 atau 17 laki-laki yang terlibat. Para penyelidik sekarang perlu mencari tahu mengapa Grace berada di rumah Kiara pada malam sebelumnya. Kiara memberitahu mereka bahwa setelah hubungan singkat mereka berakhir pada tahun 2015, dia tidak pernah berbicara lagi dengan Grace. Jadi, mengapa dia ada di sana? Isaac memutuskan untuk mengundangnya tinggal bersama kami. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tiba-tiba tidak punya tempat tinggal. Dia tiba-tiba butuh seseorang. Dia sudah melakukan hal seperti ini kepada banyak orang, sangat membuat frustrasi. Ceritakan tentang Isaac. Dia bodoh, ya. Siapa Isaac? Dia mantan tunangan sekaligus temanku. Sangat membingungkan. Mantan tunangan. Bagaimana bisa? Kami bertunangan selama 3 tahun. Dan kami putus pada bulan April tahun ini. Dan aku rasa dia memang bodoh. Dan aku benar-benar meninggalkannya. Lalu membiarkan dia kembali tinggal bersamaku lagi. Dia terus memikirkan langit yang cerdas. Aku serius. Boleh aku menendangmu? Ya, kamu sudah melakukannya. Oke. Jadi, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di garasi bersama Isaac di rumah ibuku. Apa alamat rumah ibumu? 5941 Jaguar Drive. Jadi dari yang saya pahami, dan tolong beritahu saya jika ini benar, ada tempat tinggal utama, 5941 Jaguar Drive. Ada sedikit halaman belakang, lalu ada garasi. Ya, jadi kamu dan Isa tinggal di garasi itu? Ya, jadi sampai tadi malam, kalian memang tinggal di garasi itu? Ya. Aku benar-benar berharap kucing-kucingku baik-baik saja. Tapi dia mantanmu, tapi kalian tinggal bersama di garasi itu. Berusaha tetap berteman, dan rasanya dia masih bersikap seperti kita masih bersama. Dan aku merasa bersalah karena aku membuat dia jadi tunawisma selama sekitar 2 minggu. Aku harus berhenti merasa kasihan pada orang-orang sekarang. Jadi, apa Grace menginap semalam? Untungnya ya. Untungnya atau malah sialnya? Sayangnya. Sayangnya. Aku mulai merasa sangat frustrasi, dan aku tidak bisa tidur. Jadi dia tetap di garasi, ya? Dan kamu tidur di garasi, begitu juga dengan Isaac. Sementara dia dan Isaac sedang tidur, aku hanya menatap langit-langit dan mencoba mencari posisi yang nyaman, supaya aku benar-benar bisa tidur. Ya, bagaimana pengaturan tidurnya? Seperti siapa tidur di mana dan seterusnya. Jadi begini, Grace menambil alih sekitar 50% tempat tidur. Aku di pinggir. Aku rasa Isaac di pinggir sini. Tidak terlalu nyaman, jadi kamu tidak bisa tidur tadi malam. Aku juga tidak bisa tidur kemarin. Para detektif sekarang tahu bahwa Grace telah diundang ke properti itu oleh Isaac, meskipun ada tuduhan dari Kiara terhadapnya. Seiring wawancara berlangsung, Kiara mulai mengungkap detail-detail yang mengganggu. Apakah kamu pernah berpikir untuk menyakitinya atau membunuhnya? Aku pernah beberapa kali bermimpi seperti itu. Kamu pernah beberapa kali bermimpi seperti itu? Iya, seperti apa mimpi-mimpi itu? Kebanyakan terjadi setelah kita putus. Lalu ada pemicunya dan semacamnya. Apa kamu membunuh dia dalam mimpi-mimpi itu? Atau apa yang terjadi dalam mimpi-mimpi itu? Kadang-kadang aku membunuh dia, kadang-kadang aku menyiksanya, kadang-kadang aku hanya berteriak padanya. Apakah kamu pernah merencanakan untuk menyakiti Grace atau membunuh Grace? Aku sebenarnya tidak benar-benar merencanakannya, lebih seperti menulis cerita pendek tentang itu. Tapi kemudian, aku juga mengganti semua nama, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi, kamu menulisnya di kertas atau mengetiknya atau bagaimana? Itu di Google Docs. Google apa? Google Docs. Google Docs. Ya, setelah memastikan bahwa Kiara sebelumnya pernah berpikir untuk menyakiti Grace, para detektif kemudian mengkonfrontasinya tentang keterlibatan Isaac dalam grup dark web. Kiara mengklaim bahwa kelompok ini adalah pelindung orang-orang tak bersalah dan merekalah yang mengatakan bahwa Grace harus mati. Ceritanya tentang apa? Itu tentang seorang kakak laki-laki yang mencoba melindungi adik laki-lakinya dari seorang pedofil, tapi kemudian berubah menjadi pembunuh massal. Adik laki-laki ini dijuluki "Aku benci senjata api" karena dia tidak pernah menggunakan senjata. Sebenarnya aku setuju, aku juga tidak terlalu suka senjata. Yang satu itu pernah menembak di samping kepalamu. Oke. Apakah kamu bicara dengan Isaac tadi malam? Kalian saling berkirim pesan? Dan aku berusaha memberitahu dia supaya menyuruhnya pergi. Kalian ngomongin hal lain lagi? Aku cuma ingin dia pergi. Jadi tadi aku ngobrol lama sama Isaac sebelum kamu datang, dan kami lihat-lihat ponselnya. Dia bawa ponselnya. Ada banyak pesan antara kalian berdua. Itu semua tentang apa? Kamu tahu maksudku kan? Iya, ini semacam area ibu-ibu yang aku agak ingat. Itu kotaku, aneh banget. Jadi ada organisasi yang dipimpin Isaac. Sebenarnya aku mungkin nggak seharusnya bilang ini ke polisi. Itu bukan pesan tentang itu. Aku cuma berusaha memahaminya lebih jauh. Kamu tahu, namanya itu Ghost. Mereka itu semacam versi bawah tanah dari polisi, tapi lebih intens dan kotor. Dan mereka menyingkirkan orang-orang yang bertanggung jawab atas perdagangan seks.
bertanggung jawab atas apapun yang berhubungan dengan menyakiti anak-anak. Bagus. Dia terus mencoba meyakinkan aku, lakukan saja, dan kamu akan, lalu kamu akan langsung bangkit. Iya, dan kami ikut bergabung, dan aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku terus ragu-ragu, rasanya seperti... Itu benda apa di sana? Itu adalah tanda untuk... Aku benar-benar bingung, karena dia belum memberitahuku apa-apa, hanya memberiku ini. Dan dia bilang, kamu bagian dari ini. Aku cuma bilang, oke. Kedengarannya seperti semacam tato inisiasi gitu, iya. Para penyidik sudah mendapatkan pengakuan dari Isaac. Sekarang mereka perlu mendapatkan pengakuan dari Kiara agar bisa melanjutkan kasus ini. Jadi kamu bilang ada kemungkinan kamu yang membunuh Grace. Juga ada kemungkinan Isaac yang melakukannya, benar? Ada semacam celah di situ, tapi ya, soal waktunya itu cuma berdasarkan ingatan. Jadi yang sedang kamu tunjukkan sekarang adalah bahwa kamu akan menusuk Grace. Iya. Apakah dia sedang tidur? Iya, setidaknya aku pikir dia sedang tidur. Wawancara sedang berlangsung, tapi Kiara mengungkapkan detail lain yang hanya diketahui oleh seseorang yang ada di tempat kejadian. Telinga yang hilang. Ketika polisi datang ke rumah itu lebih awal pada hari yang sama, mereka melihat bahwa telinga Grace telah dipotong. Aku mencoba mencari tahu, apakah penglihatan ini berasal dari mimpi yang sebenarnya aku alami karena aku hampir tertidur, atau apakah itu sebuah ingatan? Apa yang kau lihat? Aku tidak yakin. Sepertinya itu seperti telinga di dinding kamarku. Apa? Telinga di dinding kamarku. Itu benar-benar membingungkan. Ada telinga di dinding kamarmu? Iya, tapi aku rasa itu bagian dari mimpi. Seperti telinga manusia? Ya, itu seperti... Apaan? Seperti apa bentuknya? Itu terlihat seperti milik Grace, tapi ada semacam belati di dalamnya. Dan belatinya tidak terlalu tajam. Iya. Apa-apaan ini? Pertanyaan mereka sekarang beralih ke pedang yang digunakan untuk menyerang Grace. Pedang itu tingginya sekitar 3 kaki dan ditemukan di lokasi kejadian. Kiara jujur kepada para penyelidik dan memberitahu mereka tentang koleksi senjatanya, menegaskan bahwa itu hanya barang hiasan saja. Jadi, pedang yang kamu bilang kamu beli itu kan? Iya. Sudah berapa lama kamu membelinya? Jadi aku membelinya mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Apa itu? Belatinya beberapa hari sebelum itu. Itu punyamu juga, oke. Pisau kupu-kupu. Pisau kupu-kupu itu beberapa hari sebelum belati. Ada senjata lain di dalam garasi? Aku tahu aku punya karambit di suatu tempat. Ada 2 set karambit. Mereka benar-benar cantik. Aku suka ini. Apakah mereka pisau bilah tetap atau pisau lipat? Mereka itu apa? Itu bilah tetap. Bilah tetap seberapa besar ukurannya? Kira-kira segini. Itu benar-benar sangat melengkung. Aku benar-benar tidak pandai memotong apapun. Aku mencoba memotong sepotong buah dengan ini, dan itu tidak berhasil. Terlalu banyak lengkungan. Yang kita tahu, ketika para petugas melakukan pemeriksaan keamanan di garasi dan semuanya, aku sudah diberitahu oleh beberapa orang berbeda bahwa pedang itu, yang aku asumsikan adalah pedang yang kamu maksud, berlumuran darah. Aku rasa aku tidak akan mendapatkannya kembali. Kami harus mengumpulkannya sebagai barang bukti. Masih menyamar. Hei, kamu dapat itu dari mana? Amazon? Halo Amazon. Setelah 1 jam diinterogasi, para penyidik membawa Kiara ke sel sementara mereka mengumpulkan fakta-fakta kasus tersebut. Selama wawancara, Kiara tidak mengakui apapun atau mengaku melakukan kejahatan. Namun, wawancara dengan Isaac memberikan semua yang dibutuhkan penyidik. Sekarang sudah dipastikan bahwa baik Isaac maupun Kiara berada di tempat kejadian perkara. Jadi, mereka perlu mencari tahu siapa yang mengayunkan pedang dan apakah mereka merencanakan serangan itu. Langsung atau akan memakan waktu lama? Apa maksudnya? Langsung, apa yang kita lakukan dengan kekacauan ini? Apa yang kita lakukan dengan kekacauan ini? Apa ini? Bagaimana cara aku membidik dengan benar? Cukup bidik saja. Ya, katakan padaku apa yang sedang kamu bicarakan di sana. Itu Call of Duty. Itu Call of Duty. Bantu aku menusukkannya sampai tembus. Maksudmu apa? Bantu aku menusukkannya sampai tembus. Dia memintaku untuk melakukannya. Untuk menusuknya. Atau kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku akan menyuruh mereka melakukannya. Dan itu tetap akan dihitung sebagai yang pertama bagimu. Aku tinggal menulis ulang laporannya dan menyerahkannya ke petinggi pasar gelap. Laporan apa yang akan kamu tulis untuk para petinggi pasar gelap? Kamu sedang bicara tentang apa? Meskipun ada pesan teks di depannya, Isaac mencoba mencari-cari alasan untuk setiap pesan. Sampai akhirnya, para penyidik menghadapkan dia pada satu pesan tertentu.
Kenapa kamu tidak meledakkan petasan kecilku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Menusuknya karena kamu sedang bicara tentang membunuhnya, benar kan? Iya, benar. Setelah berjam-jam wawancara, Isaac Apodaca dan Kiara McCauley dikirim ke penjara terpisah untuk menunggu hari sidang mereka di pengadilan. Detektif tahu mereka memiliki banyak bukti dalam kasus ini, tetapi mereka masih belum tahu siapa yang mengayunkan pedang itu. Butuh hampir 3 tahun bagi polisi Santa Fe dan keluarga Grace untuk mengetahui kebenarannya. Pada Februari 2025, Kiara McCauley menerima kesepakatan pengakuan bersalah. Mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 sebagai imbalan untuk memberikan kesaksian melawan Isaac Apodaca. Kiara dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Itu adalah hukuman yang membuat keluarga Grace sangat marah. Saudara kandung Grace Jennings, Arlo Jennings, mengatakan kepada KRQE News, kutip, Grace baru berusia 21 tahun. Dia baru saja bertunangan 2 bulan sebelumnya. Dia masih punya seluruh hidup yang harus dijalani, dan itu direnggut darinya, sementara Kiara bisa bebas di usia 40-an. Kamu menyebut itu keadilan. Akhir kutipan. Pada bulan Juli tahun ini, kasus terhadap Isaac Apodaca dimulai, dan Kiara dipanggil untuk bersaksi. Dalam kesaksiannya, Kiara menuduh bahwa Isaac telah melakukan kekerasan fisik terhadapnya sebelum Oktober 2022, dan dia bersikap manipulatif serta suka mengontrol selama hubungan mereka. Saya sedang mengalami masa sulit dan banyak mempertimbangkan berbagai hal. Lalu saya menceritakan kepada Isaac tentang apa yang saya pikirkan. Dan dia benar-benar kehilangan kendali lalu menyerang saya. Apa maksudmu dia menyerangmu? Dia mulai memukuli saya. Apakah kamu mengalami luka-luka? Ya, dia mematahkan ibu jari saya dan membuat saya penuh memar. Ada begitu banyak hal. Dia membuat saya yakin bahwa dia adalah malaikat, membuat saya percaya pada banyak hal yang berbeda, bahkan pada sebuah organisasi yang sebenarnya tidak ada. Benar, kamu bilang dia memberitahumu bahwa dia bagian dari sebuah organisasi dan kamu mempercayainya? Ya, benar. Apakah kamu ingat apa nama organisasi itu? Dia menyebutnya Ghost. Ghost? Apakah kamu ingat kapan kamu mulai mendengar dari Isaac tentang organisasi yang bernama Ghost? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan setelah hubungan itu dimulai. Dan dia terus memberitahuku bahwa aku bisa menjadi bagian dari itu dan menjadi pahlawan, bisa dibilang begitu. Satu hal yang benar-benar ingin kulakukan adalah menjadi pahlawan bagi seseorang. Apa itu Ghost seperti yang dijelaskan Isaac kepadamu? Sebuah kelompok main hakim sendiri yang menyingkirkan orang-orang, maksudku membunuh mereka. Orang-orang yang seperti aktivis yang brutal, bahkan pecandu narkoba, pokoknya orang-orang yang dianggap buruk. Isaac pernah langsung bertanya padaku, apakah kamu ingin menjadi Grace? Dan aku bilang iya, tanpa menyadari apa yang akan dia lakukan adalah membawanya ke rumah. Jadi aku pergi ke taman, menyuruh mereka menemuiku di sana, dan kami akan segera menyelesaikannya. Yang kumaksud dengan itu adalah pembunuhan. Kami akan segera menyelesaikannya, supaya dia berhenti bersikap seperti itu. Memaksa. Selama pemeriksaan silang, Kiara mengakui bahwa dia menyimpan dendam dan kemarahannya mendalam terhadap Grace atas penyerangan terhadap dirinya yang dia yakini Grace terlibat pada saat itu. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak yakin apakah itu hanya sebuah penglihatan akibat gangguan disosiatifnya dan bahwa Isaac lah yang memberitahunya tentang video yang beredar serta fakta bahwa Grace menerima uang. Apakah Anda ingat kira-kira pada titik mana malam itu hal tersebut mulai terjadi? Itu terjadi setelah Grace tampaknya sudah tertidur. Tapi aku ingat memegang belati di atasnya dan dia meletakkan tangannya di gagang, di bagian belakang pisau, dan mencoba mendorongnya, tapi aku menariknya kembali. Lalu Kiara memberikan kesaksian yang sudah ditunggu-tunggu semua orang. Dia mengakui menyerang Grace dan mengatakan bahwa Isaac yang memberinya pedang. Dan dia menganggap itu sebagai isyarat untuk bertindak, sambil menambahkan bahwa aku tidak punya pilihan pada saat itu. Isaac memberikan pedang itu kepadaku. Oke, apa yang kamu pikir maksudnya? Maksudku, sudah waktunya untuk melakukannya, dan aku tidak punya pilihan lain. Pada saat itu, bagaimana perasaanmu secara emosional? Kewalahan. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia bilang dia akan menyakiti ibuku jika aku tidak melakukannya. Aku cuma berdiri di sana, mikir, apa sebenarnya yang mau kamu suruh aku lakukan? Lalu apa yang terjadi? Dan Grace mulai menertawakanku, seolah-olah itu adalah lelucon besar. Bagaimana perasaanmu saat itu? Itu membuat semua amarahku keluar sekaligus. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan aku hanya menutup mataku dan mengayunkan pedang itu. Saat kamu mengayunkan pedang untuk pertama kali, di mana Isaac berada? Dia tepat di sebelah kanannya, di sisi kanannya. Saat kamu mengayunkan pedang untuk pertama kali, apa yang dilakukan Isaac? Dan dia bangkit, lalu mulai berkata, ayo, selesaikan, selesaikan, selesaikan.
Sebelum meninggalkan kursi saksi, Kiara menjelaskan bahwa sejauh yang dia tahu, Ishak tidak mengayunkan atau menggunakan pedang terhadap Grace selama penyerangan, tetapi dia tetap tidak akan lolos tanpa hukuman. Pada 15 Juli 2026, Isaac Apodaca yang kini berusia 30 tahun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Ishak dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada Agustus 2026, di mana kemungkinan besar ia akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Di tengah hiruk-pikuk media, di antara semua spekulasi dan sensasionalisme, satu nama yang terlalu sering terlupakan, Grace Jennings. Kasus ini berpusat pada Ishak dan Kiara, tetapi Grace lah yang kehilangan nyawanya di usia 21 tahun. Dia akan selalu dikenang oleh teman-temannya, keluarganya, dan komunitas lokalnya karena sifatnya yang baik hati dan ramah, serta karena kematian tragis seorang yang tak bersalah. Hidup yang tak pernah sempat ia jalani.